Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama dan filsuf yang berasal dari kota Harran, Turki. Ia banyak disebut sebagai pemikir Islam dan tokoh politik yang kontroversial karena sangat teguh pendiriannya, terutama pada syariat Islam. Sebagai pengikut mazhab Hambali, pandangan Ibnu Taimiyah sering berseberangan dengan para penguasa pada masanya. Oleh kerana itu, meski menjadi salah satu penulis abad pertengahan yang paling berpengaruh dalam Islam kontemporer, Ibnu Taimiyah kerap hidup dari penjara ke penjara. Nama asli Ibnu Taimiyah adalah Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harrani. Ia lahir di Harran pada 22 Januari 1263 atau 661 H. Ibnu Taimiyah berasal dari keluarga yang sangat taat pada agama Islam. Ayahnya, Shihabuddin bin Taimiyah, adalah seorang syekh, hakim, dan khatib. Sedangkan kakaknya, Majduddin Abul Birkan Abdul Salam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harrani, adalah seorang ulama yang menguasai fikih, hadis, tafsir, ilmu usul, dan penghafal Al-Quran, hafiz. Sedari kecil, Ibnu Taimiyah sudah terlihat tanda kecerdasannya. Hal itu didukung dengan tempat ia tumbuh, yakni di kota Baghdad, yang merupakan pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, ia tumbuh di antara para ulama, dan memanfaatkan kesempatan itu untuk belajar tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi. Begitu tiba di Damaskus, ia segera menghafalkan Al-Quran dan belajar berbagai cabang ilmu dari para ulama, hafiz dan ahli hadis negeri itu. Ketika umurnya belum mencapai belasan tahun, ia sudah menguasai ilmu usuluddin, pokok agama, mendalami bidang tafsir, hadis, dan bahasa Arab. Selain ilmu agama, Ibnu Taimiyah juga menguasai berbagai bidang ilmu, seperti matematika, ilmu menulis huruf Arab, nahwu, tata bahasa Arab, dan fikih. Bahkan ketika Ibnu Taimiyah menginjak dewasa, ia mampu mengeluarkan fatwa dalam masalah keagamaan. Setelah dewasa, Ibnu Taimiyah menggantikan ayahnya yang telah meninggal sebagai pengelola sebuah sekolah. Dari situ, ia menjadi guru besar hadis dan mazhab Hambali di Damaskus, serta lebih peka terhadap kondisi umat Islam saat itu. Murid Ibnu Taimiyah sangat banyak dan datang dari berbagai latar belakang. Beberapa muridnya yang terkenal adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Katsir, Al-Dahabi, dan Al-Mizzi. Sebagai pengikut mazhab Hambali, pandangan Ibnu Taimiyah sering berseberangan dengan para penguasa pada masanya. Oleh kerana itu, meski menjadi salah satu penulis abad pertengahan yang paling berpengaruh dalam Islam kontemporer, Ibnu Taimiyah kerap hidup dari penjara ke penjara. Ibnu Taimiyah berasal dari keluarga yang sangat taat pada agama Islam. Ayahnya, Shihabuddin bin Taimiyah, adalah seorang syekh, hakim, dan khatib. Sedangkan kakaknya, Majduddin Abul Birkan Abdul Salam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harrani, adalah seorang ulama yang menguasai fikih, hadis, tafsir, ilmu usul, dan penghafal Al-Quran, hafiz. Sedari kecil, Ibnu Taimiyah sudah terlihat tanda kecerdasannya. Hal itu didukung dengan tempat ia tumbuh, yakni di kota Baghdad, yang merupakan pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, ia tumbuh di antara para ulama, dan memanfaatkan kesempatan itu untuk belajar tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi. Begitu tiba di Damaskus, ia segera menghafalkan Al-Quran dan belajar berbagai cabang ilmu dari para ulama, hafiz, dan ahli hadis negeri itu. Ketika umurnya belum mencapai belasan tahun, ia sudah menguasai ilmu usuluddin, pokok agama, mendalami bidang tafsir, hadis, dan bahasa Arab. Selain ilmu agama, Ibnu Taimiyah juga menguasai berbagai bidang ilmu, seperti matematika, ilmu menulis huruf Arab, nahwu, tata bahasa Arab, dan fikih. Bahkan ketika Ibnu Taimiyah menginjak dewasa, ia mampu mengeluarkan fatwa dalam masalah keagamaan. Setelah dewasa, Ibnu Taimiyah menggantikan ayahnya yang telah meninggal sebagai pengelola sebuah sekolah. Dari situ, ia menjadi guru besar hadis dan mazhab Hambali di Damaskus, serta lebih peka terhadap kondisi umat Islam saat itu. Murid Ibnu Taimiyah sangat banyak dan datang dari berbagai latar belakang. Beberapa muridnya yang terkenal adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Katsir, Al-Dahabi, dan Al-Mizzi. Taimiyah menjadi tokoh kontroversial ketika mengutarakan bahawa umat Islam telah melenceng dari syariat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW.
Dalam memerangi penyelewengan syariat, Ibnu Taimiyah lebih suka mengkritik melalui tulisan yang diyakini lebih mapan untuk menghancurkan bid'ah, melaksanakan sesuatu yang belum pernah dilakukan pada zaman Nabi, dan urafat keyakinan yang tidak berdasar. Pada 1292, Ibnu Taimiyah menulis kitab berjudul Manasik Al-Hajj yang berisi tentang praktik bid'ah yang ditemuinya di tanah Mekah. Ketika kembali ke Damaskus, ia menulis lagi untuk menyerang praktik yang dianggapnya bid'ah. Ibnu Taimiyah sering ditangkap oleh penguasa dan dipenjara. Ia pernah ditahan di Damaskus dan Kairo. Meski demikian, ia tetap mengajar dan menulis dari dalam penjara. Setelah bebas, Ibnu Taimiyah tetap melakukan patroli untuk menghapuskan tindak bid'ah dan penyelewengan lainnya. Ia pernah melakukan razia di tempat orang mabuk-mabukan minuman keras di Syam. Ibnu Taimiyah kembali dijebloskan ke penjara pada 1293 kerana memprotes keputusan gubernur yang membiarkan seseorang bernama Asaf bebas dari hukuman setelah menghina Nabi Muhammad SAW. Setelah bebas dari penjara pada 1296, ia kemudian menjadi guru besar di sekolah tinggi tertua di Damaskus. 7 tahun kemudian, Ibnu Taimiyah kembali di penjara kerana tulisannya yang berisi tentang sifat-sifat Tuhan dianggap penguasa dapat menimbulkan keresahan dan kerisuhan. Ibnu Taimiyah masuk penjara di Kairo hingga bebas pada 1310. Begitu bebas, ia tetap tinggal di kota tersebut untuk menulis dan mengajar. Ia bahkan menjadi penasihat dari Gubernur Kairo terkait permasalahan orang-orang Suriah. Setelah hidup lama di Kairo, Ibnu Taimiyah memutuskan kembali ke Damaskus dan menyibukkan diri untuk menulis serta mengajar di sekolah. Di Damaskus, Ibnu Taimiyah kembali terlibat dalam perdebatan terkait akidah dan syariat Islam. Bahkan ia dijebloskan ke penjara di dalam benteng Damaskus pada 1326. Selama menjalani masa hukumannya, Ibnu Taimiyah jatuh sakit hingga meninggal pada 1328. Karya Ibnu Taimiyah meliputi berbagai bidang keilmuan. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Majmu' Fatwa, yakni kitab yang berisi permasalahan fatwa-fatwa dalam agama Islam. Selain itu, berikut adalah karya-karya dari Ibnu Taimiyah. Bidang akidah, Kitab Al-Iman, Kitab Al-Istiqamah, Kitab Iqtida'us Shirath Al-Mustaqim, Kitab Al-Furqan, Bidang Ushul Fikih, Kitab Naqal-Mantiq, Kitab Al-Rad ala Al-Mantiq, Kitab Tanbih Al-Rajul Al-Akil Al-Tanwih Al-Jadal Al-Badhil Al-Badhil. Bidang Fikih, Kitab Risalah Al-Qiyas, Kitab Nikah Al-Muhallil, Kitab Al-Uqud, Kitab Risalah Al-Hisbah. Itulah sejarah singkat Ibnu Taimiyah yang dilansir dari Kompas.com. Ayo ikuti akun kami untuk kita dapat belajar sejarah para tokoh-tokoh Islam yang perjuangan sangatlah memberi motivasi hidup kita supaya semangat untuk menuntut ilmu walau banyaknya cubaan yang harus ditempuh. Sekian video dari kamu, lebih dan kurang kami minta maaf. Dan kalau ada salah mohon diluruskan di komentar video kami supaya kita dapat belajar bersama. Sekian, wassalam.